Kenapa saya banyak dikutip para narasumber? Karena saya ini jenis kiai yang otoritatif. Jadi saya ini karena nggak menteri, sehingga kalau belajar itu serius sekali. Ya alhamdulillah ini ada Pak Muzani, orang yang bisa ngelantik seseorang jadi presiden. Masih punya utang satu, bisa nggak ngelantik kita jadi ahli surga? Begini kalau cerita ilmiah, nanti saya baca hadisnya. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori, dan ini dibenarkan oleh semua ulama karena ini nas itu mansus. Geniku di antara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatan linnas untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu nerangkan ayat qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal usulnya satu. Begitu juga sebegitu gampangnya Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan. Kenapa bismillah itu dimulai ba. Huruf hijaiyah kan alif, tapi kalau bismillah dimulai dari satu ba. Ba itu ada titik satu. Anda gambar kambing, gambar apa saja, gambar Anda entah baik entah jelek, itu tetap dimulai satu titik. Nah satu titik ini disebut nuqtatil wujud, asal usul wujud. Sebab itu kitab I'anatul Thalibin, tadi Habib Nabil cerita sanad-sanadnya Mbah Mun. Sebetulnya kalau boleh angkuh, yang berhak cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih terus cerita, ya alhamdulillah. Ada penyambungnya gitu. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berat beliau karena turunannya itu. Tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu. Kitab I'anatul Thalibin itu dikarang oleh ulama top, namanya Sayyid Abi Bakar Sato. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud ini punya murid, diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab I'anah ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail lal maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail lal maqasid. Sama cari di sarah. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustafa, kayak kiai-kiai kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali didhawuhi la ayyahdiyawu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Ada satu saja yang Islam karena kamu itu lebih baik daripada kemenangan. Nah, kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid ini, Masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersejarah. Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi kelebihan. Ini hadis di Shahihul Bukhari. Nanti sebagai cirinya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif tadi, supaya semuanya pakai sanad. Ini hadis dari Shahihul Bukhari, sehingga Anda tidak perlu tanya ini sahih apa enggak, karena ini di Shahihul Bukhari ikutnya. Nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau mau dihafal. Biasanya jenengan kan hanya hafal Arba'in Nawawiyah. Ini hadis ini nomor 6408. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya, kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu la wallah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaquluna
wa asyaddalaka ibadatan wa asyaddalaka tamjidan wa aktsarolaka tasbihan. Andai kan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, basar, tapi lakal basar. Nabi ketika muji Allah SWT ini supaya kalau sholat jangan hayati. Misalnya pertama muji begini, lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u, tapi di beberapa sanad dibaca mil'a, itu urusan i'rab lah. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu enggak keren, karena langit ini tetap mahsurah, as-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu, karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah, atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai basar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai basar ngendikan begini, la nuhsi Allahumma lakal hamdu hamda yuwafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab, wa yukafi umazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu, wa yukafi umazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmatmu. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas, sehingga Nabi nambahi, la ukhsi thana'an alita anta kama atneta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung, sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La uksi atau la nuksi thana alika anta kama atneta ala nafsi. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, kereng. Ibnu Hajar al-Asqalani itu kereng itu keras. Kalau muridnya tidak bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya itu alim, nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya itu alim, takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan bingung. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya, nanti ngoreksi repot. Sudah gitu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Kan jadi repot nanti. Makanya tadi tak bully, tak cocokkan. Kalau jenengan Menteri Agama sampai akhirat berarti top. Tapi kayaknya di akhirat saya yang ngelamar jadi Menteri Agama. Tidak ada, ini nggak penting. Ini hanya gojlokan saja supaya kelihatan bahwa menteri pun juga warga Indonesia. Begini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Hafid. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Taujihun Nabi li Mardoti Bari, yang ditulis oleh Ustadz Fahmi bin Ali bin Ubaidun. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau fala buddha antuwattina nafsaka ala annana khudamatu hadal kaun. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khudamatu hadal kaun, mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non muslim terus kamu putus asa, ini non muslim enggak. Bisa saja suatu saat rubbama aslama fakhasuna islamu, bisa saja dia Islam fakhasuna Islam. Nah, ini wirasah nabawiyah, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibal itu usul supaya kampung itu dihabisi, kata Nabi apa? La
bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya napa? Islam. Kayak apa Nabi itu? Rojaknya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikral hasil min bani Adam a'la wa asyrafu min adzikri al-hasil min al-malaikah li husuli dzikril adamin ma akasratis syawaghil wa wujudis sawarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bi khilafil malaikati fi dzalika kullih. Jadi kita ini enggak melihat Allah langsung, enggak melihat surga langsung, enggak melihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir, wis nak wis di neraka yo nuwangis tenan. Padahal yo ora mesti mlebu neraka, lha nuwangis tenanan. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal sing dikersakno Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka andekan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, saya milih enggak melihat supaya ngikuti yang tetap ghaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah, akeh tunggali aku iman mau melihat itu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan tuba liman ro'ani wa amanabi. Tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu enggak lewat Habib yang ganteng itu enggak, lewat Mudin. Mudin di kampung rapati di duit, ini mulang tauhid ya mandi. Islam itu digawa Habib ya mandi, digawa menteri ya mandi, digawa Mudin ya mandi. Karena Islam itu kafatal, napa kafatal. Nah yang enggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Amudi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asl. Semua itu dibanding angka 1 adalah cabang. Gambar kayak apa ruwetnya dinisbatkan asal usulnya mesti satu nuktoh, yaitu satu titik. Nah satu titik ini kata pengarang I'anatul Thalibin bi kana makana wa bi yakunu mayak. Nah kemudian terakhir ini enggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya. Jadi sudah. Tapi enggak apa-apa lah. Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, enggak boleh ngundang saya. Pak Nusron apalagi enggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lah wong gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi tanya ini kalau enggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya enggak siap dicium tangan menteri itu enggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar enggak siap, nanti dikira minta haji malah repot. repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusannya ilmu tasawuf, ya ada urusannya dengan haji. Nah, cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak itu. Kayak wis ahli swarga kan kepenak di tasawuf itu kan memang. Sekarang saya cerita tentang ini karena bidang yang saya tekuni. Ada kitab tentang ulumul Quran namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafat-lafat per kata. Saya tadi sebelum kesini ngajar dulu di pondoknya Beki, Baitul Qurannya Pak Kures. Karena memang saya termasuk pengajar di sana. Artinya kalau saya sering ke situ jangan iri, memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren maksudnya. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab itu. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad, orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia, sama kita termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi gak pernah salah. Begini kata kitab itu. Nabi-nabi yang keren-keren itu, sama lihat di Ahaditsus Syafa'ah, itu masih egois. Ketika ada haulul mauqif, ada prahara mauqif, itu semua Nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi.
Tapi Rasulullah SAW itu beliau ngendikan ummati ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat, kata beliau, sudah, analah, saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirru lillahi ta'ala sajidan fayaqulu li ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan, tetap yaf'alu ma yasha. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat kok jenengan sujud bareng ini gimana? Ini sudah gak darul amal tapi ini darul jaza. Gak bisa. Akhirat gak bisa dibatasi. Karena akhirat gak bisa membatasi Allah, Nabi tetap dengan rileksnya minta sama Allah. Fa ahmaduhu bima hamida 'allamani ya rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Makanya beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu afal tafdil, bukan fi'il mudhari' waqi' mutakallim. Ini pernah madrasah dulu di Qudsiyah. Tamat terus. Beliau kalau di rumah hormatnya enggak kayak tadi, lebih dari itu. Tadi di sini pejabat terus. Sembrono kalau di sini itu kenapa itu. Ya tapi enggak apa-apa itu. Tadi sudah dipuji, akhlaknya baik, apa-apa baik, alhamdulillah. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi enggak bisa muji Allah di mahsyar, bahkan mereka itu nyuwun sewu egois, hanya mikir diri sendiri, nafsi-nafsi. Rasulullah Muhammad ini punya nyali untuk muji Allah dan tetap mengajukan permohonan apa? Disebut fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Sampeyan lihat di Bukhari, di Muslim. Fa ahmadu fi mahamida 'allamani rabbi. Tetap muji-muji Allah. Nah, bukti bahwa teori saya benar dan otoritatif adalah yang enggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihat. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat dia bilang subhanallah. Kayak apa kerennya kita sebagai Bani Adam. Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah. Iman sing hakul yakin, ainul yakin. Kenapa demikian? Ya karena tadi kita diajari terus menerus oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir saya cerita mukjizat. Ini juga terkait dengan betapa mudahnya hadat din ini di logika, dicerna. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi di hadis, salang lagi ini hadis sahih di bab awal Fadailul Quran di Sahihul Bukhari. Dicek kalau nggak percaya dicek. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihil bashar. Wa innama kana alladzi utitu wahyan auhahu wa hu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Enggak ada nabi kemudian kecuali dikasih wahyu, dikasih mukjizat. Dan mukjizat ini dahsyat sehingga orang itu dipaksa iman. Kayak Nabi Soleh, ada unta besar keluar dari batu. Nabi Musa punya tongkat dipukulkan ke Laut Merah langsung menyibak jadi daratan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, saya itu tidak punya mukjizat kayak itu, juga gak ingin. Saya ini dikasih mukjizat Al-Quran. Dan saya berharap karena mukjizat Quran ini adalah terus kemudian umatku menjadi yang terbanyak ila yaumil qiyamah. Sekarang kita berlogika. Ini kata kitab Fathul Bari lagi. Kita berlogika. A'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang menjadikan orang lain enggak mampu disebut i'jaz. Kemudian karena ayat menjadi mukjizat, sesuatu yang kita sepakat enggak mampu. Nah, kalau itu masalahnya, tongkat dipukulkan laut kemudian menjadi kering, kita mampu enggak? Enggak kan? Tapi pertanyaannya, Anda bikin nyamuk mampu enggak? Enggak kan? Anda bikin sapi, bikin unta mampu enggak? Enggak kan? Makanya Nabi Muhammad SAW cukup, sudahlah kamu itu manusia. Bahkan sekedar menciptakan lalat itu enggak bisa. Inna wuhala yastahi ayyadriba masalam ma'aba'udatan
Kemudian mukjizat ini sama Nabi dicontohkan hal-hal yang keseharian kita. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Sekarang peristiwa laut dibelah Nabi Musa dengan matahari yang nggak pernah turun mesin, itu keren mana coba? Keren matahari yang nggak pernah turun mesin. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, li annal mu'jizat al-madiyah kanat khisyatan tusyahadu bil absor. Kana qati soleh wa asa Musa. Wa mu'jizatul Qur'an tusyahadu bil basirah. Fakana man yattabi'uhu atau yatba'uhu li ajliha aksar. Fa innal ladzi yusyahadu bil absar yang qaridu binqiradi musyahidihi. Wal ladzi yusyahadu bil basirah bakin. Ya, saya ulang lagi, bakin. Ya, bakin terus disaksikan orang sing ja'a badal awali mustamirran. Begini logikanya. Mukjizat kayak nakoti soleh atau Asa Musa yang terkenal. Saya andaikan jadi umatnya Nabi Musa terus dikasih tongkat itu, terus bisa apa coba? Ketika kita punya utang disuruh nyaur ya nggak bisa dipakai jaminan kan. Sudah gitu orang tanya ini asli apa enggak? Kalau asli buktikan, kan ya repot. Tapi kalau kita jadi umatnya Rasulullah SAW ditunggoni Quran, punya banyak masalah resepnya sabar. Kalau nggak bisa sabar ya nyari kiai-kiai tukang ijazah nak menodongannya mandi. Karena orang mensifati Allah itu macam-macam. Makanya saya pastikan nggak ada agama yang mengajarkan rasional kayak agama apa? Islam. Makanya liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Coba misalnya nyamuk. Kamu bikin nyamuk nggak bisa kan? Nyamuk punya organ tubuh kecil, organ tubuhnya punya urat. Kamu mikirnya kayak apa? Sekedar bikin patungnya saja tidak bisa, apalagi bikin nyamuk. Jadi untuk mengakui kudrohnya Allah yang tidak terbatas dan kita lemah, itu tidak usah nunggu peristiwa kayak terbelahnya laut. Cukup wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar, seterusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, gara-gara pola yang diajarkan Nabi itu ila yaumil qiyamah orang tetap Islam karena nyaman dengan kepastian mukjizat ini baqiyah ila yaumil qiyamah. Itu kayak apa baiknya Nabi? Makanya saya suka tadi burda yang dibaca. Ada ulama kayak Muhammad bin Said Al-Busiri yang ngarang burda. Itu kalau berpikir itu sederhana. Ngeten lho Gusti, malah nerangno pangeran. Lama da'awa da'ina li taati bi akramir rusli kuna akramal umami. Ngeten loh Gusti, karena Rasul Muhammad itu terbaik, ya logikanya umatnya juga terbaik. Jadi lama da'awa da'ina li ta'atihi bi akramir rusli mesti kunna akramal umam. Jadi burda ini saking manjanya sama Allah sampai bilang gini, wala yadika Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismimun takim. Ya Allah, engkau telah menamai Nabi engkau itu Raufur Rahim, yang penuh kasih sayang, yang sohibus syafa'ah. Maka ketika engkau ingin nyiksa kami dengan alasan engkau ini al-muntakim, dat yang bisa nyiksa orang maksiat, jenengan harus ingat ya Allah bahwa Nabi kita itu Nabi yang engkau gelari Raufur Rahim. Ya kalau gitu jangan jadi nyiksa. Terus gunanya apa digelari Raufur Rahim reso nyafaati gitu. Itu jenenge wala yadika Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismillah. Terus fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Dan itu juga yang dibuktikan Rasulullah SAW. Sampai beliau ngendikan likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia. Tapi saya menyimpan jatah itu supaya saya tetap punya hak syafaat fi yaumil qiyamah. Dan ini bukti-bukti bahwa ilmu yang selama ini diajarkan para habaib, para kiai itu otoritatif. Saya hanya bantu jenengan memastikan kalau hadis itu sahih dimaknai oleh ulama-ulama yang kredibel. Ya, perjanjian terakhir tadi. Saya ini termasuk kiai yang sergap, tanya Mas Nusron, Pak Muzani juga pernah ke rumah saya. Meja saya itu isinya ya kitab. Habib Nabil pernah ke kamar, isinya kitab. Jadi kalau jenengan ngundang saya itu berhadap-hadapan sama hukumnya Allah, yaitu ganggu orang belajar gitu aja. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho,
Kamu nginjak buminya Allah ridho seneng. Kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua lah, kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta matas alu fi fimroatika. Kamu punya uang, kemudian istri kamu bisa makan itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wafi buti ahadikum sodakoh. Kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alaih salawadu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'an la dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan, dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut, Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan, Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amut to'am, Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah, wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fiyaumin di masubaya, atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa, tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup, tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami, penting mana nasi satu piring dengan istri.
Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayyakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayyakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan sesuatu mau plesir, ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia, ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sanad takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau saya terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang tuh. Ngelihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut tuh, karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang nganggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji?
Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik. Karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolak-gejolokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan takut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalkannya ini talqul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardhu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan-nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba. Ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a
sabba summa syaqqaqnal arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan, habis makan ya minum, habis itu ngantuk ya tidur, ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam? Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh, beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Lorien jadi presiden dilengsarakan nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya jabatan nek negara iki dhuwure apa sih presiden itu? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbok betul perlu. Meneh-meneh terbukti dewi. Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin yang mendikte Rasulullah, semuanya merugikan Rasulullah. Tapi tidak semuanya merugikan Rasulullah, tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak bertumpahan darah. Padahal Suhail bin Amr zaman itu masih kafir. Sehingga menjadi fikih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Sampai ada ayat wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka ingin damai, kamu harus menuruti itu. Sehingga damai itu pula yang zaman era Gus Wahid, ketika beliau menginginkan negara berdasar Islam, itu banyak di buku, termasuk beliau panitia 9 persiapan kemerdekaan Pebuki, juga tadi Gus Solahuddin cerita. Beliau akhirnya kompromi juga dengan negara yang berbentuk Pancasila. Kemudian itu disosialisasikan era Muktamar Situbondo, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, didukung oleh Gus Dur karena zaman itu beliau kalah sepuh sama Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi itu fikih-fikih yang saya menjadikan pengagum Gus Dur, karena ibadah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalah adalah ibadah yang luar biasa. Berikutnya saya mohon sama Kiai Haji Solahuddin Wahid berkenan saya cara berpikir begini untuk Gus Dur. Jadi saya ini dari keluarga Kiai, saya juga senasab dengan keluarga Mbah Hashim karena sama-sama turunan Mbah Sambul Lasem. Jadi beliau adalah Abdurrahman bin Wahid bin Hashim bin Asy'ari bin Wahid lagi, terus bin Abdul Halim 2 sampai Mbah Sambu. Kira-kira nasabnya sama dengan saya, dengan Mbah Hamid yang dari jalur itu. Saya mau bercerita begini. Watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar mbah-mbahnya atau leluhurnya. Karena setiap mbah-mbahnya pasti berdoa dzurriatan thayyibah, yaitu anak cucu yang baik. Saya sengaja di sini bawa kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Shihab, seorang Libanon, menulis bahwa Mbah Hashim Asy'ari adalah terhitung sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam, setidaknya di Asia sini atau di Indonesia. Di sini ada
kitab ini diterjemah beberapa kali, sebagian oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, sebagian oleh Kiai Sodik Semarang. Saya punya edisi asli, edisi Arabnya. Karena saya dari awal ingin ngaji sama santri-santri Tebuireng. Karena buyut-buyut saya itu termasuk gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi buyut saya yang di Kudus, Pondok Damaran itu dulu Mbah Soleh Darat pernah ngaji di situ. Dan Mbah Hasim kecil pernah ngaji sama Mbah Soleh Darat. Dan tentu biasa itu dalam ilmu sanad. Guru-guru saya indukannya di Mbah Hasim juga pernah ngaji beberapa ulama di Pantura. Dan saya pastikan di antara perilaku atau manhaj Mbah Hasim adalah, ini saya baca, guru-guru beliau kemudian ada perilaku yang persis ditiru Gus Dur. Jadi itu bukan sekedar bukan sekedar mitos atau kebetulan. Beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbah Hasim ngaji, kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbah Hasim, kemudian ditemui beliau dengan sangat hangat. Ketika sudah mengenal Islam secara detail, ya saya ulang lagi, ketika sudah mengenal Islam secara detail, beliau menghentikan, kamu jangan tergesa-gesa, kata beliau, kamu harus menerima Islam ini secara al-bayyinah, secara argumentatif, secara logika yang benar, jangan karena terpaksa. Itu pula yang akhirnya Mbah Hasim mendorong khuriyatul fikri, orang itu harus merdeka dalam berpikir. Itu pula yang mengilhami Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah. Orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir, karena itu habitat asli, karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua. Tapi yang orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena dianggap kembali ke habitat. Tentu semua perjanjian itu merugikan Rasulullah SAW. Tapi yang unik, Rasulullah itu menerima itu semua. Kata Rasulullah, sudah perjanjian itu kita terima saja. Akhirnya perjanjian itu diterima. Kemudian tapi Nabi hanya minta satu hal. Orang kafir Quraisy tidak boleh melarang orang diskusi Islam. Akhirnya mereka diskusi tentang Tuhan, tentang agama, tentang macam-macam. Sehingga mereka akhirnya membandingkan, namanya punya Tuhan batu sama Tuhan yang disebut Muhammad. Tentu mereka masih jangkar pakai nama Muhammad. Mereka diskusi. Kalau kita punya Tuhan berhala, efeknya begini-begini. Kalau Tuhan kita banyak, efeknya gini-gini. Diskusi. Yatafawaduna fil hadis. Mereka diskusi secara terbuka. Terus fama ahadun yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian seseorang yang berpikir secara benar, yang mengenali Islam, pasti akan masuk Islam. Sehingga karena mereka diskusi bebas tanpa tekanan, akhirnya mereka memilih Islam. Dan selama mereka Islam, mereka akhirnya ikrar Islam sama ikrar ya cara sekarang ikrar, kemudian menjadi Muslim. Dan otomatis perjanjian itu dibatalkan. Makanya kata Imam Zuhri, guru Imam Malik, maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Enggak ada kemenangan Islam sehebat kemenangan dalam Hudaybiyah, yaitu orang berbebas berpikir. Kemudian kebebasan berpikir ini pasti mengarah ke mengaku yang benar, menanggalkan yang salah. Tentu orang dulu mendewa-dewakan Lata Uzza, pokoknya menuhankan makhluk, menjadi sadar bahwa itu aneh. Kenapa kita harus sembah batu yang dipahat, kenapa kita harus menyembah makhluk dan sebagainya, dan akhirnya mereka Islam. Tapi dulu kalau suasana perang itu keinginan orang hanya ingin menang kalah. Jadi yang kafir itu hanya ingin menang, pokoknya jangan sampai kalah, nggak pernah berpikir Islam itu apa. Di mana-mana perang itu ya pikirannya menang kalah. Tapi setelah nggak ada perang, meskipun segala perjanjiannya merugikan Islam, orang akan berpikir secara objektif. Makanya fama ahadun yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Tidak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam. Sehingga itu disebut maka nafathun a'zama fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Enggak ada futuhat yang sebesar sulhul Hudaybiyah. Ya, kitab ini namanya Wadi'ul Labinat Istiqlalil Indonesia. Mungkin santri Tebuireng mungkin lebih tahu ya, karena harusnya lebih tahu. Jadi kalau tahunya baru sekarang ya rada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya tidak perlu bangga lebih tahu karena memang seharusnya Anda lebih tahu. Kalau tidak ya keterlaluan. Ya namanya itu Wadi'ul Labinatil Istiqlal al Indonesia. Ini saya baca tapi ini demi Gus Dur, artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Saya baca satu-satu ya, mulai kredibilitas ilmu beliau, karena dalam Islam itu harus ada sanad. Saya pernah ditanya seorang ilmuwan, Pak Bahak, kenapa Islam itu harus ada sanad? Kita kan orang cerdas, kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang gitu. Terus saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu, bukan pikiran agama, kata saya. Kalau kamu punya pikiran, yang namanya pikiran kamu, tidak
agama. Kalau agama itu harus bersanad. Jadi pikirannya Mbah Hashim sama dengan pikirannya Mbah Mahfud pikirannya sama dengan Said Abi Bakar Sato, sama dengan Sayyid Zaini Dahlan dan seterusnya sampai logika itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri sekian contoh. Pikiran yang kita ciptakan bisa salah, misalnya begini. Dulu misalnya Nabi pernah bersabda, al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Jadi idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia itu paling menghindari membunuh, karena kalau sesama muslim membunuh itu ancamannya berat, sama-sama masuk neraka. Bukan sekedar diboyong dari pondok Tebuireng, itu neraka gitu. Kalau dibayang pondok gampang, nanti pondok lain gampang. Terus logika sahabat begini, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke ya Rasulullah, kalau al-qatil masuk neraka namanya pembunuh, oke kita terima. Tapi fama balul maqtul, lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Wong dia korban kok dia dibunuh. Apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh. Jadi seperti misalnya sampean hasud saya, itu enggak perlu disakeni. Sebenarnya sampean yang inginnya ya menggusur saya, cuma nasibnya tergusur gitu. Makanya kalau ada orang rebutan pacar kok kalah itu udah usah disakeni. Sebenarnya mentalnya dia perebut gitu. Cuma nasibnya kalah gitu loh. Jadi apa ya? Ya tadi. Ya ini penting ya, penting sekali. Jadi sebetulnya ketika duel itu semuanya kan mentalnya pembunuh. Maka dia nasib saja sebagai maktul, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia mentalnya, niatnya, komitmennya pembunuh, maka dia sama-sama di neraka. Maktul itu fakta, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Sehingga hukumannya sebagai pembunuh. Sama kalau sampean berebut itu mentalnya ya perebut. Cuma nasibnya kalah atau terebut. Itu soal nasib. Ini saya baca dulu ya guru-guru Mbah Hashim supaya clear. Selama ini yang dikenalkan beliau ngaji sama saya Mahfud, saya Khotib Minangkabau. Ini di kitab ini. Saya baca sesuai harokat yang ada di kitab ini. Nanti kalau sampai tidak cocok karena beda madhab, ya nggak apa-apa asal pinter saja. Karena baca kitab itu unik. Kadang-kadang satu guru sama guru yang lain itu beda-beda. Dan biasanya guru itu nggak mau kalah. Mbah Mun tuh sering cerita, ada kiai maknani wati ini lan wit alu. Itu muridnya gerutu karena pernah mondok itu kok nggak gitu. Pak guru, di kitab saya maknanya itu pohon elu. Lah iya cung wit elu kena gua alu kata guru. Gurunya karena gurunya nggak mau kalah. Itu. Ada yang guru itu salah baca wal jarodin lan lawang. Muridnya nggak terima. Pak Yai saya pernah ngaji itu maknanya walang. Lah iya walang sing ning lawang cung. Itu memang kasus makna-makna di Jawa itu banyak. Karena awalnya memang wis rodok bodoni. Kenapa saya bilang bodoni? Yang bilang Mbah Mun makna Jawa ono bodoni ini. Karena watin itu kan nggak ada di Indonesia. Tapi kiai itu malu kalau gak iso maknani. Akhirnya wati ini wet elu. Tanyakan orang pakar ahli Jawa ya tidak tahu lo itu apa. Pokoknya butuh kiai itu ada lafaz ya ada maknanya. Padahal jenis itu nggak ada di Indonesia. Seperti haudat itu maknanya di Jawa sekedup. Sekedup itu rumah kecil yang ada di unta zaman dulu. Di Jawa ada enggak? Tidak ada. Kalau kamu tanya orang Jawa ini apa namanya? Namanya ya rumah kecil di atas unta. Tapi Kiai Jawa dulu punya makna namanya apa? Sekedup. Jadi Kiai Jawa itu luar biasa improvisasinya. Ya rodok bodoni itu. Lah yang sering bodoni itu bab halal haram, tapi bodoni apik. Yang tidak semua bodoni itu buruk, kadang wajib. Betul ini. Ini sama tergesola. Ini karena keahlian fikih saya juga barokahnya Mbah Hashim Asy'ari supaya beliau senang. Beliau senang karena para nabi, para wali, para ulama itu tidak meninggal. Tadi kalau Mbak Anita bilang wafat itu kalau dalam bahasa Arab wafa yafi wafaan itu maknanya nuhoni. Nuhoni itu sudah memenuhi. Jadi sebenarnya memang nggak pernah ada orang mati itu. Jadi kita punya jatah umur, jatah rezeki sudah terpenuhi semua. Namanya wafat. Dari kata wafa yafi wafaan, sesuatunya sudah penuh maka diambil. Kalau roh sendiri nggak pernah meninggal. Ya roh sendiri. Kalau Mbak Anita bilang kita memperingati kehidupan Gus Dur ya memang hidup karena tadi. Nggak ada siapapun bilang orang itu mati. Orang mati itu adalah jasad, rohnya diambil dari jasad. Roh sendiri ini nggak pernah berstatus mati. Karena makanya orang Jawa semua sepakat. Wong mati itu piye? Sing nyawane dijabut, jasadnya mati, nyawanya diambil. Kemudian nyawa ini yang mengalami dapat nikmat maupun dapat azab. Sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini perlu didoakan karena menghadapi Allah butuh topangan doa dan doa itu nggak pernah salah. Karena otoritas doa itu terus. Ini cerita akhirnya orang ini sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam di antara pesannya Mbah Hashim, saya ulang lagi di antara pesannya siapa? Mbah Hashim. Itu beliau bilang kamu harus dipikir-pikir lagi katanya. Itu kan satu kearifan.
Satu kearifan Mbah Hasyim ini saya baca karena saya takut ditegur ini. Saya juga nunggu surat kok tidak datang-datang ini kok. Supaya cepat apa? Cepat selesai. Ini bebas. Kalau ada surat malah kebenaran ini karena sudah mulai nyari-nyari. Ya jadi saya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini. Nanti saya tinggal di sini ada cerita-cerita apa? Cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa terus beliau macam-macam sampai terus saya teruskan. Suma arsalatku syirka ila Indonesia amni 1929 watana qala fi katsir minal mudun wa kata akhiran fi madinati Surabaya bi Jawa Syarqiyah wa min huna bada'atil hidayah wa taufik taqudanihi ilal khairi hatta lautil hadis fil amil alladhi yakti fatratas tirab. Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah Hasyim lama-lama tertarik oleh Islam. Ketika mulai tertarik dengan Islam wa sya'ara bil istiqra aruhi wal amni tam wa kaifa ya'budu rabbahu ibadatan hakikiyah. Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Hasyim. Jadi tertariknya barokahnya Mbah Hasyim. Orang ini kemudian wabakiyal muhandis itu insinyur Karel von Schmidt fi Indonesia hatnan talatil harbul alamiyah sehingga perang dunia kedua selesai wa indama qawamal indonesiun di hukmil al hulandi fi harbil istiqlal am wa kana muhandis fi sufufil indonesian dafa'u islamuhu li syarika sak terus. Terus ini saya cerita jadi Mbah Hasyim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman. Orang apa? Orang Jerman, terus orang ini hidup di Hamburg sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini apa? Ini pentingnya supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ya Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hasyim bersama kawan-kawannya sepakat iktikaf di Multazam. Ini saya baca ya. Wa akhiran istama'a ma'anuh batin min haula'i talaba min zalama alaihi al-had Muhammad Hasyim ala ayata'ahadu wa yaqumu bi amalin fi lailatin lailan min laili syahri Ramadan. Al-mu'azzam istama'a haula'i talaba waladina yantamuna ila iddati qawamiyatin. Qawamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wa bildani janubi Asia, Asia Tenggara, wa Asia Wusta, Asia Tengah, wal buldan al-Arabiyah. Wa kana al-had Muhammad Hasyim Asy'ari ahadahum. Wa waqafu jami'an amamal multazam bil Ka'batil musyarrafah. Wa ahadu wa aqsamul yamin ala yakum bil jihad fi sabilillah li ilahi kalimatil Islam wa tauhidil muslimin bi nasril ilmi wa tawiyah wa tafaqquh fiddin talaban lil mardatillahi ta'ala la yarjuna min wara'i dzalika malan wala mansiban li anfusihim. Jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia, itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh, semuanya dijajah karena Mesir dijajah Prancis, yang Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya berdoa di Multazam. Intinya Mbah Hasyim itu patriotik betul. Tapi ya religius betul. Beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah, tapi saat itu juga berikrar kalau semua itu tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Buktinya apa? Ketika beliau dilengsarkan ya santai saja. Wong ngajine wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi ya santai saja itu. Enggak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya. Li khidmatid duwal alladziina laha musta'maratun. Musta'marat itu dijajah mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Pernisia wa fi hadzal amri bidzat ara ana alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hasyim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hasyim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat itu juga kalau konsultasi kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hasyim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hasyim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang apa? Datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hasyim. Dan di antara belajar itu kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hasyim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena mengalami dijajah, sampai cara belajar Islam yang benar. Termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hasyim. Padahal dia orang Jerman. Terus di antara kelebihannya Mbah Hasyim, ini juga ditiru Gus Dur. Wal haji Muhammad Hasyim la yajidu kharojan ayuna kisau same' wal mukhatab. Bal yurahibu bidzalik. Mbah Hasyim orang yang enggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak terus ya tidak berontak, ya santai aja. Enggak terus angger dibantah, membantah kiai kualat, enggak, itu enggak ada sanadnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa
kehebatan Gus Dur itu kita nggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hasyim. Sekaliber Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya al Mursalin, beliau yang ngakui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku hebat ngene iku barokah dungane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi enggak salah kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hasyim. Sama bicarakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus membicarakan Jadduhul A'la yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kitab bisa dipakai atau digasap ya nggak apa-apa. Artinya gini, gasap itu kalau saya ada ridho jadinya gasap, kalau ridho ya jadinya boleh. Dan menjadi gasap kalau nggak dipelajari. Ya, jadi kalau enggak terus tinggu jimat itu kita fokus bahas sakti, wah ya repot makanya ini. Nah kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman, kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Terus saya ulang lagi, saya teruskan. Ittisolatuhu. Ittisolatuhu itu komoditas beliau. Lahu ittisolatun wasi'atun wa mukatabatun ma'akatsirin min zu'ama'il alam al-islami fi dzalikal ahdi. Bianhum Asy'abul Aziz As-Sa'libi wa Sayyid Diyauddin wa Syairozi. Adwil Injil terus. Beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional, termasuk Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi wa Sayyid Alawi bin Thahir Al-Haddad, Mufti Sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor, wa Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hindi, wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yang terkenal di India itu, wa Sayyid Hibaduddin Asy-Syahrastani, wa Wazirul Ma'arif Al-Iraqiyah. Beliau berteman sama PM Irak. Jadi kalau Gus Dur dari Mesir belajar di Irak, ternyata dulu mbahnya teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak. Terus banyak waro isu Majlis Tamjiz wa Sayyid Al-Alama Muhammad bin Aqil wa Sayyid Muhammad Jadul Maula wa Sayyid Muhammad Surur saat terusnya itu. Jadi ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini saya mohon ridho dari Gus Solah dari supaya santri-santri sini belajar Mbah Hasyim lebih serius supaya gampang. Kenapa saya katakan harus seperti ini? Dulu Nabi Ibrahim itu diantara anak cucunya itu secara lahir ada yang tidak soleh. Karena anak cucu itu punya otoritas sehingga anak cucu ini yang menstatuskan Nabi Ibrahim. Sampai Allah sendiri yang meluruskan pengklaiman itu, yaitu ada ayat maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasranian, karena ada orang yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda punya pola tertentu dalam beragama, terus seakan-akan mbah-mbahnya paling ya begitu. Akhirnya Ibrahim pernah disetatuskan sebagai Yahudi. Sampai Allah sendiri yang ngintikan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasranian. Sampai datang Rasulullah SAW yang memaklumatkan saya juga cucu Ibrahim orisinil. Dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya, bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Yaitu diistilahkan Nabi millata abikum Ibrahim, semua tauhid adalah nginduk kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nah saya ingin santri-santri Tebu Ireng misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional, jadi orang keren komunitas internasional, itu bukan karena ingin gaya-gayaan terkenal, tapi ingin niru Mbah Hasyim bahwa itu awal dakwah Anda fil alam. Semua alam ini tentu butuh tauhid, butuh kebenaran. Bukan gagah-gagahan sebagai orang populer. Terus persahabatan yang luas, misalnya Anda khusyuk terus kuper. Wah, ratau kancanan wong hampir jadi wali gini terus kuper. Mungkin Anda tidak akan jadi wali karena sanatnya Mbah Hasyim itu perkenalannya luas. Sementara kamu milih kuper, gak pernah berteman orang, tapi sanatnya sampai Mbah Hasyim itu membingungkan sanat itu. Wong Mbah Hasyim tidak gitu kok kamu nyanatkan begitu. Jadi kalau santri Tebu Ireng mulai sampai di kamar, terus ngobong dupo, terus memperkenalkan diri jadi wali. Gitu. Nanti tonggo kamu ngira itu produk Mbah Hasyim. Karena kamu santrinya. Kan dianggap cerminan gurunya sampai Mbah Hasyim. Nah kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan itu sanad mungkotek. Bahwa sanad itu tidak benar. Ini kapan ini ditegur? Ini saya sudah mulai menunggu. karena ya repot ini kalau kelamaan ini nanti itu. Terus ini khazanahnya Mbah Hasyim. Khazanah itu ya perpustakaan kalau sekarang. Maktabatuhu. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat likhtiwaiha ala anfasil kutub. Jadi ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya, sama nanut bacaan saya saja. Di sini ditulis anfusil kutub. Kalau saya baca anfasil kutub karena maknanya kitab terbaik. Kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus tapi apa? Anfas. Ya nanti kamu debat sendirilah sama teman-teman ini bacanya apa. Karena ini kadang harokatan. Kalau kadang harokatan repot. Abe bantah itu kadang sungkan mbek sing aran, orang bantah kadang beda. Lah supaya selamat, iki ora saleh mu'alif khotote sing goblok biasanya gitu korban. Biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan kiai itu, wah ini yang ngetik yang salah. Padahal kadang kiai ini barang ya rontok salah tapi ya sembol. Daripada suudzon sama kiai kan mendingan sama pengurus. Ya gitu ya sepakat ya. Jadi ya sudah terus.
Biasa baca. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat likhtiwaiha al anfasil kutub al ilmiyah al islamiyah. Jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan Gus Dur suka baca. Itu Mbah Hasyim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik. Min matbu'atin baik yang dicetak, wa makhtutatin baik yang masih tulisan tangan. Athariyatin qadimah baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya. Wa tadummu hadil maktabah jullal kutub al muallafah wal lughat al arabiyyah wal indonesia wal jawiyah wal malaysia wa ba'dal lughat al ajnabiyyah al ukhra. Jadi zaman Mbah Hasyim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Itu yang nulis orang Libanon. Sampai santrinya Mbah Hasyim tidak tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini yang kepertobatan ya saya kasih. Jadi ini saya biasa guyon, kesulitan ini guyon sama santri, saya tidak midatoni kiai, jadi ini guyon sama santri. Semoga guyonan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.